Saya pernah bertanding lawan beliau, saya pernah bersaing, tetapi di ujungnya hanya satu. Sering bangsa Indonesia dipandang rendah oleh bangsa lain. Waktu kita kena COVID, banyak negara meramalkan Indonesia akan kolaps, bahwa kesehatan kita tidak mampu mengatasi, bahwa nanti kita akan menjadi negara yang paling banyak korban dari wabah tersebut. Tetapi alhamdulillah, kenyataannya adalah bahwa kita termasuk diakui oleh PBB salah satu negara yang paling cepat pulih dari pandemi tersebut. Dan ini adalah karena adanya kepemimpinan yang baik, karena ada pemerintahan yang baik. Dan untuk itu saudara-saudara, di mana-mana saya mengatakan kita harus berani dan kita harus mau untuk mengakui kepemimpinan Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Karena ibarat sebuah kapal, kalau nakodanya tidak benar, kapal itu tidak akan selamat, tidak akan sampai tujuan. Saudara-saudara sekalian, dan karena itulah beberapa tahun yang lalu, waktu saya diajak beliau untuk bergabung demi negara, demi bangsa, demi rakyat, saya putuskan saya bergabung demi keselamatan bangsa Indonesia. Saya pernah bertanding lawan beliau, saya pernah bersaing, tetapi di ujungnya hanya satu pikiran kita: bagaimana kepentingan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia. Itu pikiran kita, tidak ada pikiran lain. Dan alhamdulillah, dengan kita bersatu telah kita hasilkan keamanan, kedamaian, stabilitas. Dan saudara-saudara, ternyata dalam sejarah manusia tidak pernah ada negara yang makmur, negara yang sejahtera tanpa perdamaian, tanpa stabilitas, tanpa kerukunan, tanpa kerjasama di antara semua pimpinan negara tersebut. Itu pelajaran sejarah. Dan marilah, janganlah kita bodoh, janganlah kita menentang pelajaran sejarah. Mereka yang tidak mau mengindahkan pelajaran dari sejarah, mereka akan gagal, mereka akan mengalami keruntuhan, mereka akan mengalami penderitaan. Saudara-saudara, itu pelajaran sejarah yang kita hadapi. Marilah kita lihat contoh banyak negara. Hari ini, detik ini, sebagai contoh, kita lihat saudara-saudara kita di Sudan, negara yang sangat kaya, punya minyak, punya gas, punya lahan pertanian yang luas, produksi kapas, produksi gandum, emas, tapi sekarang hancur oleh perang saudara. Perang saudara karena dua pimpinan tidak bisa rukun, tidak bisa kerjasama. Saudara-saudara, marilah kita lihat di negara-negara lain, hampir sama. Begitu banyak negara kaya, begitu banyak negara makmur, ribut. Saudara-saudara kita
kita di Myanmar terlibat perang saudara. Saudara-saudara kita di banyak negara, tidak perlu saya sebut satu persatu. Terus menerus diliputi, dikuasai oleh pertentangan, oleh perang saudara yang merugikan. Tidak mungkin ada pembangunan, tidak mungkin ada perbaikan tingkat hidup rakyatnya kalau ada perang saudara, perang antara kelompok-kelompok. Karena itu saudara-saudara, sangat penting kader-kader Gerindra harus sadar, harus memahami ini. Marilah kita selalu menghindari perpecahan. Marilah kita selalu menghindari kebencian. Jangan membenci orang lain. Jangan curiga sama orang lain. Waspada harus. Waspada harus. Tapi jangan menebarkan kebencian. Jangan reaktif. Jangan mau dipancing. Jangan mau dibikin marah. Ini sangat sulit. Ini tidak gampang. Saya mengerti. Ya. Saya paham. Tapi di situ kunci daripada pembangunan bangsa Indonesia.